Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu, semuanya yang kami hormati, kami Dr. Andes Agus Sugihartono, Kepala SMK Negeri 3 Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan menyampaikan sekilas tentang penunjukan SMK Negeri 3 yang telah ditunjuk menjadi sekolah penerima mandat sebagai SMK Pusat Keunggulan. Bapak dan Ibu, ingin kami sampaikan bahwasanya SMK Negeri 3 Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sekolah SMK dengan kelompok pariwisata dengan terdiri dari 4 konsentrasi. Yang pertama perhotelan, yang keduanya tata busana, yang ketiga tata boga, yang keempatnya adalah usaha layanan wisata. Bapak dan Ibu, sungguh kami berbahagia dari tahun ke tahun SMK Negeri 3 Pangkal Pinang mempunyai penilaian dan progres yang selalu meningkat. SMK Negeri 3 Pangkal Pinang ini didirikan pada tahun 1997, di mana pada saat awal berdirinya masih harus banyak berbenah, dan akhirnya tiap tahun hingga pada usia saat ini kita telah berubah banyak. Dan syukur pada tahun 2022 kita mengajukan sebagai sekolah PK dan kita akhirnya ditunjuk, dan banyak hasil yang telah kita dapatkan. Untuk pada tahun pertama, pada saat ditunjuk sebagai SMK PK, bahwasanya kami telah mendapatkan bantuan yang cukup signifikan dan sangat berbobot. Yang pertama, dari SMK PK pada tahun pertama kami bisa merenovasi 6 kamar hotel, yaitu hotel untuk pembelajaran, yaitu 6 kamar di hotel, dan juga penambahan peralatan-peralatan yang sungguh berkualitas. Di samping ada penambahan peralatan, kami juga bisa memagangkan guru di Jakarta, baik di Jakarta, Bandung, dan juga di Provinsi Kepulauan Belitung, yaitu magang yang sesuai dengan bidangnya, utamanya dalam bidang-bidang perhotelan. Di samping itu juga kita bisa melaksanakan penguatan pembelajaran untuk semua guru. Untuk semua guru, tidak hanya guru perhotelan, tetapi untuk semua guru, baik itu dari jurusan perhotelan sendiri, jurusan layanan wisata, tata busana maupun tata boga. Bapak dan Ibu, dari hasil kegiatan PK pertama ini sungguh menggugah kita semuanya untuk ingin meningkatkan dan maju. Akhirnya kami dapat dipercaya kembali untuk mendapatkan bantuan lagi untuk skema PK lanjutan yang kedua. Nah, pada saat PK lanjutan yang kedua, ini kita prioritasnya, yang pertama adalah kita menghadirkan guru tamu. Guru tamu itu baik dari Jakarta, baik dari lokal Bangka Belitung, tetapi semua adalah guru tamu dari perusahaan atau dari industri yang betul-betul mumpuni di bidangnya. Di samping itu, kita juga tetap bisa memagangkan guru kembali, baik itu di hotel yang ada di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dan sekitarnya, tapi juga sampai di Pulau Jawa, di Jakarta, dan sebagainya. Bapak dan Ibu, akhirnya harapan kami pada tahun ini, 2024, kami mengajukan kembali dan telah dinilai dengan laporan yang begitu baik dan sangat baik penilaian dari Direktorat Pendidikan SMK, dan kami diberi kesempatan untuk mengajukan kembali untuk SMK PK lanjutan yang ketiga. Dengan sasaran apa? Kami sasarannya ada untuk menguatkan kembali dan meneruskan kembali program-program di SMK pada tahap yang pertama. Kami sampaikan Bapak dan Ibu, pada saat SMK PK lanjut yang pertama, kita sudah menghidupkan teaching factory hampir di semua jurusan. Tidak hanya di perhotelan sendiri yang tadinya diberikan kesempatan PK, tetapi PK yang lain ternyata adanya suatu multiplier. Perhotelan utamanya ada kita bisa mendapatkan alat yang canggih, yaitu adalah adanya mesin untuk pembuatan kopi. Maka sekarang kita akan ada lagi lanjutan, yaitu ada cafe express, dengan harapan nanti di sekolah ini tiap malam
anak-anak bersama guru akan menghidupkan TEFA, Teaching Factory berupa melibatkan masyarakat sebagai konsumen untuk adanya Cafe Express. Dan ini sudah, untuk yang pertama sudah jalan, tapi ini kita kembangkan lagi. Bapak dan Ibu, dari hasil SMKPK yang pertama pun yang kedua, ingin kami laporkan sekilas bahwasanya kami bisa merubah rasanya bersama dengan seluruh sivitas stakeholder, baik itu guru, masyarakat. Yang pertama, value sekolah meningkat. Jadi mulai karakter anak-anak berubah, yang tadinya anak-anak hanya belajar teori-teori, tetapi sekarang sudah ke arah belajar yang mengembangkan Teaching Factory, yang arahnya anak-anak suatu saat nanti begitu lulus dan masih sekolah pun sudah terlatih sebagai seorang entrepreneur. Indikatornya apa? Indikatornya adalah bahwasanya Teaching Factory-nya sekarang hidup. Kantin sekolah jalan, kafe jalan. Terus sekarang anak yang membuatkan baju dengan jumlah siswa sebanyak 800 buah baju, ini dikerjakan oleh anak-anak bersama guru jurusan busana. Di samping itu, kita juga menerima langganan-langganan dari luar. Dari dampak itu Bapak dan Ibu, setelah kita dapatkan PK ini, ternyata ada dampak ikutan yang luar biasa. Sekolah kita pada tahun 2023 kemarin ditunjuk sebagai pusat belajar untuk jurusan tata busana. Walaupun jurusan tata busana sesungguhnya bukan unggulan PK kita, tetapi dampak dari PK ini kita menjadi pusat belajar untuk pendidikan untuk jurusan tata busana, yaitu reskilling dan upskilling yang diikuti oleh 6 provinsi: DKI Jakarta, SMK kemudian Jawa Barat, dari Banten, dari Sumsel, dari Babel, dari Kepri, dan dari Kepulauan Riau. Ini sungguh membanggakan. Di samping itu Bapak dan Ibu, adanya budaya sekolah. Ada budaya sekolah yang sekarang yang tadinya tuh cenderung lemah lembut dalam arti kata kinerjanya, sekarang sudah betul-betul ke arah seperti seakan-akan industri di sekolah itu sudah muncul. Waktu adalah uang, waktu adalah produktif. Ini sudah menjadi satu kebutuhan dasar yang mesti ada di sekolah kita. Akibat dari kita ditunjuk dari SMK Pusat Keunggulan. Di samping budaya sekolah, ada juga budaya kerja. Waktu itu penting. Ternyata menghargai semenit pun menjadi sasaran kita, menjadi target kita. Jadi anak-anak sekarang, andaikan dari rumah diajak lalu belajar melalui sistem model TEFA, sudah tidak kaget lagi. Ini sekarang SMK Negeri 3 Pangkal Pinang lagi mengembangkan, kita akan dibantu dari BUMN, kerjasama dengan BUMN, bahwasanya nanti akan setiap anak akan dibantu rencananya 3 juta rupiah dengan membuat proposal. Kemarin yang kami ajukan itu sebenarnya jadi tata busana. Setiap anak mesti punya mesin jahit satu, supaya mesin jahit harganya 3 juta, anak-anak bisa menerima order dari luar yang bisa dikerjakan di sekolah pada TEFA, tetapi di rumah masing-masing dia juga menerima, dengan harapan hard skillnya jalan, soft skillnya dia makin mumpuni. Jadi ini, tapi akhirnya pihak BUMN yang berkecimpung di dalam pendanaan akhirnya memberi kesempatan kepada seluruh guru dan siswa akan diberi masing-masing 3 juta. Ini bisa berkembang dengan bunga yang sangat kecil. Tujuannya satu apa? Yaitu adalah ingin anak-anak SMK Negeri Pangkal Pinang setelah lulus bisa menjadi seorang wirausahawan sesuai dengan tuntutan SMK, bahwasannya kita ada 3 jalur, yaitu BMW, bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Dan berwirausaha inilah yang kita kejar supaya anak-anak menjadi tenaga-tenaga yang handal. Baik Bapak dan Ibu, kami sampaikan juga, karena SMK kita setelah mengembangkan anak-anak Teaching Factory ini, akhirnya kita bekerja sama dengan perusahaan dari lembaga dari Jerman. Kita sekarang ditunjuk sebagai salah satu, kami sebagai kepala sekolah ditunjuk menjadi panitia kerjasama antara pemerintah Jerman melalui atas pendidikannya. Kita nanti akan anak-anak yang akan kuliah di Jerman dengan beasiswa gratis, dengan dapat gaji 40 juta setiap bulan dan pulang menjadi sarjana. Dan ini sekarang lagi proses, anak sudah dikursuskan untuk bahasa Jerman. Ini menerima orang sebabel, targetnya 3.000. Ini didukung oleh pemerintah daerah dan juga dari Global Institute dari
Jerman. Mudah-mudahan sudah mulai berjalan. Cateringnya dari mana? Cateringnya yang melaksanakan adalah dari anak-anak dan guru untuk melayani 120 kali 4 bulan. Ini anak-anak dan guru yang masak untuk masakan orang-orang yang lagi belajar. Ini barangkali demikian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.